Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Afif Indah sudah ditemukan ya, dan kabarnya isinya ada chat ancaman Rudiana terhadap Vina. Wah, apakah berita ini benar? Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Nah, apa aku bilang? Setelah saya siaran langsung ya, itu pasti DM-nya banyak ya, karena saya sindir orang-orang tersebut. Nih sekarang gini aja deh, pakai logika ya. Pakai logika sehat saja. Ya, 2016 lalu ya, kejadian kasus Vina ini ya yang namanya diperkosa bergilir. Kemudian ada juga pembunuhannya. Ya, setelah tukaran HP dalam waktu 2 jam ya, itu tertangkap semua pelaku ya. Abis memperkosa, abis membunuh, itu bukannya lari, malah nongkrong di SMP 11. Ya kan begitu. Ya, kalau si Tuan Takur aja hebat, bagaimana dengan mantan Kapolrinya juga, ya kan? Mantan Kapolri tentu hebat, mantan Kapoldanya Jawa Barat 2016 lalu juga hebat. Ya, penyidik-penyidiknya juga hebat kasus ini, ya kan? Ya, begini aja ya. Kamu menuntut selalu Bapak Listio Sigit yang sekarang. Nah, sekarang kalau nggak salah presiden kita udah Jokowi kan, 2016 kan kalau nggak salah. Ya kan? Ya kan? Nah, jadi ya, kasus pemerkosa bergilir, pembunuhan 2016 lalu berlanjut sampai 2024, belum selesai. Yang dituntut hanya yang namanya Kapolri yang sekarang saja. Ya kan? Jadi kalau yang namanya seorang itu aja 2016 itu menangani kasus ini hebat, ya bagaimana dengan mantan Kapolrinya? Pasti hebat. Tentu saja mantan yang namanya Kapolda Jawa Baratnya hebat. Ya kan? Ya seperti itu, Bro. Ya, mantan-mantan pejabat yang di 2016 lalu itu hebat-hebat. Karena apa? Kasus ini nggak selesai. Ya, seorang Kapolri kita 2016 lalu itu, ya 2016 lalu itu seorang Kapolri kita, ya itu hebat, ya hebat kan, ya kira-kira kalau misalnya 2016 lalu mau selesaikan ya kasus Vina ini, ya tidak ada orang yang ditutup-tutupi, pasti udah selesai. Kapolri kita itu ya bagus 2016 lalu. Ya, ketika zaman SBY aja dia menangani KPK, ya kan? Menangani soal-soal korupsi, itu hebat. Sampai buku aja kehebatannya tuh, buku KPK aja 2 lembar hilang loh. Diganti, ya kan? Nah, bagaimana dengan kasus ini pembunuhan juga, pemerkosaan juga. Jadi jangan kenceng-kenceng kamu bilang, ya. Jangan pula kamu teriak-teriak ancam saya di situ, ya. Apa salah saya? Lah, Kak, kita sekarang ini teriaknya ke Kapolri yang sekarang aja. Ya, acungin jempol. Kalau yang namanya itu Rudiana aja, ya, itu sangat hebat 2016 lalu menangkap pelaku hanya menggunakan tukaran HP dengan seorang AF Rudiana. Saya dari Polsek Talu ingin mengabarkan kalau Ananda, Vina, dan Eki kecelakaan tunggal. Dia bilangnya begitu. Aku lu speaker itu sama si Mega. Terus dia bilang meninggal? Enggak, dia cuma bilang kecelakaan. Kecelakaan tunggal dia bilangnya. Yang laki-laki meninggal di tempat, yang perempuannya dibawa ke rumah sakit Gunung Jati. Terus waktu itu kamu langsung bergegas ke rumah. Ya udah dulu, Pak. Ya udah Pak, makasih. Aku bilang kayak gitu. Aku sama Mega diem kaget dulu, shock banget. Aku ke perjalanan ke rumah sakit Gunung Jati kurang lebih setengah 1:30. Terus waktu kamu sampai di Gunung Jati, kurang lebih jam 1 lah. Masuk lihat mayatnya Vina. Masuk. Aku awalnya nggak berani. cuma cuma dipanggil sama lemes perawatnya. tuh, ya, cuma dipanggil. Terus waktu kamu masuk, kamu lihat mayatnya. Aku nggak fokus ke segala ini sih, cuman aku fokusnya ke mukanya Vina kan. Di mukanya ada luka nggak? Di mukanya si Vina? Mukanya Vina? Nggak ada sih. Nggak ada lecet, sobek, Cuma nggak ada? hidung aja ya, Cuma ada hidungnya. darah. Tapi udah nggak bernyawa ya waktu kamu lihat? Nah, pas begitu tuh si perawatnya tuh manggil aku sama Mega, Mbak temannya si Vina. Iya, kenapa? Kata aku tuh, sini Mbak, sini masuk. Dia bilang begitu. Iya, gimana ya Mas, kan bukan belum tua sih ya, agak emas tuh. Gimana? Kata aku bilang kayak gitu. Sini Mbak, dibantu temennya, bilang kayak gitu. Gimana ya maksudnya, kan aku bilang kayak gitu. Gimana ya maksudnya? Sini dibantu temennya biar lebih cepet gitu tuh, kata dia begitu. Soalnya
udah bunyi gimana ya, Itu tuh kalau udah ngorok ngorok dah. itu. Gitu tuh si Pinanya. Berarti belum meninggal. Belum. Terus pas begitu tuh aku di telinga kanan ya Mega. Aku telinga kiri. Mega telinga kiri. Aku sadatin sama Mega terus udah nggak ada meninggal. Meninggal. Ya. Jadi kamu yang mengantar ya, dia meninggal ya. Oke, tapi kamu nggak lihat bahwa ada luka ya? Enggak, cuman abis aku nganterin si Pina begitu tuh aku langsung keluar sih sama Mega, nggak terlalu ini. Langsung keluar, langsung di luar duduk. Sepertinya kasus Pina sekarang mengerucut kepada sebuah kecelakaan tunggal. Nah, jika memang ini sebuah kecelakaan, yang jelas, yang kesurupan, yang mencela-mencele, yang sudah memberikan kesaksian palsu, dan lain-lain harus segera diproses. Itu aja sih, kalian pasti mengerti kan? Semuanya yang sudah ngikutin beberapa bulan ini. Saya berani sumpah pocong sama dia. Kalau gara-gara saya ini, ayo kami sumpah pocong. Dia Islam, saya Islam, ya. Jangan dibelok-belok, mengerikan. Sumpah pocong. Farhan Abbas dan semuanya itu mengajak Ibtu Rudiana untuk menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Kalau memang benar Rudiana tidak melakukan rekayasa. Jadi kalau bagi saya ini lucu. Ini suatu ungkapan rasa ketidakpercayaan kepada institusi polisi. Karena sumpah pocong ini hanya berlaku untuk di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang beragama Islam, untuk melakukan sumpah ini. Jadi kalau memang dia tidak benar, dia akan dilaknat, dia akan dihukum oleh yang kuasa karena kesaksian bohongnya. Intinya mereka tidak percaya pada institusi ini dengan hukum ini. Jadi jalan pilihannya yaitu sumpah pocong. Dagelan sekali, lucu sekali Indonesia ini. Semoga kebenaran akan tetap berdiri di Indonesia Raya ini. Alangkah sayangnya institusi yang sangat kita cintai ini kok lamban sekali ya dalam penanganan ini. Apa sih yang dirahasiakan? Ayo netizen, jangan ketinggalan. Jadilah netizen yang pintar. Yuk kita kawal terus hingga kasus ini benar-benar tercapainya suatu keadilan bagi semuanya. Oke, itu dia ya videonya, gimana menurut kalian ya? Ya, ambil positifnya, menurut kalian bagaimana, benar atau tidak, coba komen di bawah. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat